Ana hitung rumaksan wengi teguh ayu puto ing lara puto bilai kabeh jin setan tatan purun paneluhan. Halo Sobat Pasar Horor PHC, semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Cerita ini dari Mbak atau Ibu Darni dari kota Purwokerto, Jawa Tengah. Sejak Ibu Darni membeli tanah yang cukup luas, bahkan bisa disebut sangat luas, bisa ditebak, maka saudara, teman, handai taulan, apapun lah penyebutannya, pada datang dan bermanis-manis pada dia. Persis dengan pepatah klasik, ada gula, ada semut, di mana ada harta, disitulah pada ribut. Mereka semua tidak tahu dari mana uang Bu Darni bisa sebanyak itu, atau mungkin justru tidak mau tahu. Mbak, boleh nggak aku nginep di sini barang 3 atau 4 hari? Ya boleh-boleh aja toh, memangnya ada apa di rumahmu? Ribut lagi dengan suamimu? Tanyaku pada adik sepupuku. Iya mbak, aku lama-lama jadi pengen pisah dengan Mas Tejo, kata Eni sambil berkaca-kaca matanya. Walah dek, kok yo gampang banget kalau ngomong pisah? Mbok apa-apa dipikir dulu. Terus anak-anakmu di mana, En? Ya di rumah, Mbak. Tapi seringnya tidur di rumah mbahnya. Ya udah sana kalau mau sarapan. Baut, kamu kesini sebentar, kataku. Nggih, Den, ujar Baut. Ini daftar yang harus kamu beli ya, dan uangnya minta ke Mbak Wulan. Inggih, Den. Begitu karyawanku pergi, ku telepon supplier alat bangunan. Halo pak, dikirim lagi batakonya 10.000, semen 500 zak, dan cat tembok warna yang biasa saya pesan total 100 kg ya. Iya Bu Darni, segera saya kirim. Salah satu usahaku adalah toko bangunan dan mempunyai 6 karyawan. Lumayan untuk membantu putaran roda perekonomianku maupun karyawanku. Di samping usaha toko bangunan, aku juga ada usaha pabrik pengolahan ikan kaleng untuk diekspor. Untuk urusan pabrik, seringnya ditangani oleh suamiku, walau kadang-kadang aku mengganti posisinya. Aku mempunyai asisten rumah tangga 4 orang, salah satunya yang bernama Siti kupanggil, dan aku bilang kalau anak-anakku, Mbak Sinta dan Rani pulang kuliah, suruh mereka makan, lalu Mbak Sinta suruh mengawasi tukang membangun rumah di kapling nomor 1 dan Mbak Rani di kapling nomor 2. Aku pun pergi ke arisan. Siang jam 1, sampai di salah satu hotel di kotaku. Di lobinya masih sepi. Aku telepon teman dekatku Lina. Halo Lin, kamu di mana? Halo Darni, ini aku di dekat kolam renang. Kamu kesini aja. Lalu sambungan telepon aku matikan. Aku menuju ke kolam renang, melewati lorong yang agak panjang. Keadaannya sepi, jadi terasa seram saja jika lewat lorong ini. Halo Lin, di lobi kok masih sepi sih? Tanyaku. Iya nih, mereka kan datangnya suka telat. Lagian hari ini mulainya jam 2 kok, ujar Lina. Mas, minta menunya dong, kataku ke waiter hotel. Setelah aku pesan minum dan beberapa makanan, tidak lama HP-ku berdering. Mbak, aku Tejo. Mau nanya mbak, apa Eni ada di situ ya? Iya Jo, dan besok pagi kamu ke rumah, aku mau bicara dengan kalian berdua, kataku. Iya mbak, saya ke rumah jenengan pagi jam 8, terima kasih. Lalu sambungan telepon aku matikan. Lin, kamu kok kelihatan murung gitu? Kamu pasti lagi sedih. Ada apa sih? Iya nih, suami lagi tergila-gila pada janda di dekat rumahku.
kata Lina. Kamu tidak boleh sedih, Lin. Jangan-jangan kamunya yang sudah tidak mengakui keberadaan dia, ucapku menasihati. Jangan salah loh, Lin. Kita seringnya salah menerapkan atau tertukar-tukar. Ingat, perempuan itu butuh perhatian, sedangkan lelaki itu butuh pengakuan. Jadi jangan sampai ketuker, Lin. Kamu capek-capek memberi perhatian ke dia, sementara dia nggak butuh itu. Nah, kalau perempuan, yang diidamkan adalah perhatian. Semakin detail perhatiannya, semakin suka perempuan itu, ungkapku. Contoh konkretnya gimana nih? Tanya Lina lagi. Contoh untuk lelaki gini. Mas, kamu hebat deh kalau nyetir mobil. Aku selalu tenang kalau ada Mas. Atau bisa juga gini. Ternyata kamu bisa meloncat setinggi itu, Mas. Nah, kalau contoh untuk perempuan, Lina, kamu makannya ditambah dikit yuk. Hati-hati tempat duduknya basah. Awas Lin, jatuh. Dan lain-lain deh. Paham kan sekarang, Lin? Iya nih, aku paham sekarang. Tiba-tiba ada suara seperti ada benda yang terbanting dengan keras. Aku kaget banget nih. Sambil Lina memegang dadanya. Sama Lin, aku juga kaget. Ternyata ada insiden seorang cleaning service tertimpa lembaran kayu dari lantai 2. Jadinya karyawan hotel pada panik dan segera telepon ambulans. Jam 2:10 mereka baru datang, kataku dalam hati. Aku coba telepon Eva. Aku dan Lina di dekat kolam renang belakang. Aku sudah datang jam 1 tadi. Lalu sambungan telepon aku matikan. Mas, minta nota bilnya dong. Setelah beres, aku dan Lina berjalan menyusuri lorong hotel ke lobi. Singkat kata, acara arisan itu baru selesai sekitar jam 4 sore. Aku duluan ya teman-teman, see you later, kataku. Sesampai di rumah, aku langsung telepon anakku. Halo Sinta, udah beres mereka kerjanya? Sudah Ma, jawab Sinta. Ya udah, ajak Rani pulang sekalian ya jika tukang sudah pulang. Setengah jam kemudian, nampak dari kejauhan kendaraan masuk halaman depan. Halo Mama, serentak Rani dan Sinta penyapaku. Tinggal finishing Ma, 2 hari sudah siap ditempati, kata anakku. Oke, itu langsung disambung ke kafling yang lainnya, ujarku. Setelah selesai mandi, aku duduk santai di ruang tengah sambil minum teh hangat. Kulihat di HP, ada notif WhatsApp masuk. Ternyata dari Eva, teman arisanku. Dia bilang kalau anaknya sudah 2 hari tidak pulang. Ku telepon tapi tidak diangkat-angkat. Ya udah aku kirim chat saja. 10 menitan Eva telepon. Sambil menangis dia bilang kalau sudah tanya teman-temannya, tapi pada tidak ada yang tahu. Saat aku tanya pacarnya, HP-nya selalu mati. Aku sih sudah lapor polisi segala nih, kata Eva sambil terus sesenggukan. Gimana kalau ke paranormal, Fa? Usulku. Di ujung sana menjawab, iya mau. Ya udah, sekarang juga kamu kesini deh. Habis ini aku hubungi ahlinya agar ke rumahku juga. Biar cepet, Fa, kataku. 20 menit kemudian, Pak Sugeng Paranormal datang. Silakan duduk, Pak. Lalu aku masuk ke belakang. Di ruang tengah, para asistenku pada nonton televisi. Siti, Leha, Ripah, atau Jujuk deh. Buatin kopi 1 dan teh 2 ya. Kemudian aku ke depan kembali. Bersamaan aku duduk di sofa, Eva nampak datang masuk ke halaman rumahku. Duduk, Fa. Kenalkan ini Pak Sugeng. Kamu langsung bercerita aja ya, Fa. Lalu Eva mengatakan semua tentang hilangnya anak gadis Eva. Fotonya ada, Bu? Tanya Pak Sugeng. Ada, Pak. Jawab Eva sambil cari foto anaknya di HP-nya. Ini, Pak. Namanya Santika. Ucap Eva kepada bapak itu. Beberapa saat, Pak Sugeng melihat foto itu dengan seksama. Begini, Bu. Jangan buru-buru menyimpulkan apa-apa dulu. Tapi yang jelas putri ibu posisinya di suatu desa di daerah Lampung, kata bapak itu dengan muka yang tegang. Bisakah bapak menunjukkan posisi detailnya di desa apa dan rumah yang mana? Tanya Eva.
Pak Sugeng minta kertas kosong dan bolpoin. Lalu dia menulis alamatnya dengan detail, termasuk denahnya, lalu diserahkan pada Eva. Semoga putri ibu bisa segera diketemukan, jelas Pak Sugeng kembali. Lalu bapak itu pulang. Semoga tidak ada apa-apa ya, Fa. Kamu sekarang langsung ke kantor polisi deh, Fa. Iya nih, makasih banget. Lalu Eva pun pergi. Jam 10 malam, aku rebahan di kamar. Sementara otakku masih memikirkan masalah Eva dan masalah Eni adik sepupuku. Tidak lama, akhirnya aku tidak ingat apa-apa lagi. Paginya sekitar jam 5, aku terbangun dari tidur. Aku tidak langsung bangkit, aku sambil rebahan masih berusaha mengingat-ingat mimpiku semalam. Ya, aku mulai mengingatnya. Di suatu rumah, tapi aku tidak tahu itu rumah siapa dan di mana. Aku lagi membuat wedang coklat manis di dapur. Tiba-tiba ada suara dari lantai 2. Itu sepertinya langkah kaki, tapi siapa? Sebentar kemudian berhenti, tapi sebentar kemudian langkah itu terdengar lagi. Aku yang mau bawa wedang coklat itu ke depan, aku letakkan kembali di meja dapur, lalu perlahan mulai menaiki tangga penghubung ke lantai 2. Satu persatu anak tanggaku naiki, dan ketika sampai di atas, aku sangat terkejut. Di sebelah kananku, di depan kamar tidur, ada perempuan bergaun hitam berambut panjang. Aku coba tanya perempuan itu, "Mbak siapa? Dan ini rumah siapa?" tanyaku. Dia tertawa sebentar dan mengatakan bahwa ini adalah rumahnya. Dia memintaku untuk memberitahu pada orang tuanya kalau dia tinggal di sini, tepatnya di lemari yang dia tunjuk itu. Bulu kuduku mendadak berdiri semua ketika mencermati kata-kata perempuan itu. Dia memaksaku untuk melihat lemari di dalam kamar. Satu lemari dari kayu jati yang kokoh, satu lemari yang membuat aku merasa takut jika mendekatinya. Tiba-tiba perempuan itu menarik tanganku untuk mendekati dan membukanya. Dengan nafas yang sudah tersengal, dengan berat hati memutar kunci lemari itu perlahan, lalu aku membukanya. Aku membuka salah satu pintu lemari itu, kulihat ada setumpuk baju kebaya hitam yang indah sekali. Lalu ada setumpuk perhiasan dengan berbagai model, juga ada setumpuk kain jarik bermotif gelap. Kemudian pelan-pelan aku menarik slot pada pintu lemari yang sebelah. Setelah aku buka, apa yang kulihat? Satu pemandangan yang membuat aku syok, ada tubuh manusia di sana. Tubuh seorang wanita yang dibungkus dengan plastik bening, cara membungkusnya seperti mumi. Aku terus menatap wajah itu, ternyata sudah dia membeku. Perempuan itu sudah meninggal. Badanku terasa lemas dan berkeringat dingin. Terasa sulit menggerakkan kakiku, ku coba berteriak, tapi juga tidak bisa. Sedetik kemudian aku jatuh tidak sadarkan diri. Aku masih rebahan sambil melamun tentang mimpi itu. Bu, Bu. Aku terkesiap mendengar suara panggilan dan ketukan pintu yang sekaligus membuyarkan lamunanku. Aku bangkit, lalu menuju ke pintu. "Ada apa, Juk?" tanyaku pada salah satu pembantu rumah tanggaku yang sekarang lebih suka orang menyebutnya asisten rumah tangga. "Maaf, Bu. Hari ini masak apa, Bu?" ucap Jujuk. "Masak opor ayam aja, Juk." "Nggih, Bu. Monggo." Lalu dia pergi. Mengapa aku jadi mimpi seperti itu? Apa yang harus aku lakukan? Lalu aku mandi dan bersiap ke toko. Jam 10 lebih 10 terlihat di HP-ku. Aku segera jalan pulang. Siapa tahu Tejo suaminya Eni sudah datang. 5 menit kemudian aku sampai rumah dan benar, di teras rumah sudah ada Tejo dan Eni lagi duduk. "Kamu datang jam berapa, Jo?" tanyaku. "Sudah tadi jam 8, Mbak. Tapi sungkan kalau menghubungi lewat telepon. Maaf, Mbak Darni." "Halah Jo, lambemu. Kalau kamu sungkan pada aku, kenapa kamu tidak menjaga dan merawat Eni dengan baik? Katakan sekarang sejelas-jelasnya, gak usah pakai alasan ini itu." Mendengar kata-kata itu, Tejo hanya merunduk saja. "Ayo Jo, ngomong. Ini aku bukan bicara dengan anak ingusan ya." Dengan terbata-bata, dia bilang kalau bagaimanapun dia yang salah.
Dia mengaku salah karena dia berselingkuh dengan seorang perempuan yang rumahnya terhitung masih tetangga. Eni maunya minta cerai, Mbak. Sedangkan aku tidak ada niatan untuk meninggalkan dia. Ya ampun, Jo. Otakmu itu loh di mana? Kalau kamu bilang tidak ada niatan ninggalin Eni, kenapa kamu mesti selingkuh dengan perempuan lain? Mikir, Jo. Apa kamu memang sudah gila? Aku ngaku salah, Mbak Darni. Aku janji tidak akan selingkuh lagi, Mbak. Ucap Tejo dengan nada memelas. Bukan berarti kamu janji seperti itu lalu masalah selesai ya. Kamu harus membuktikan omonganmu itu di waktu depan. Dan kamu, En, jadi perempuan itu jangan cuma bisa membuat dan melahirkan anak. Kamu harus selalu menjaga penampilanmu, baik penampilan fisik maupun penampilan sifatmu. Dan itu kamu juga perlu membuktikan kalau kamu bisa. Satu hal lagi, kalau kalian mau nginap di sini boleh-boleh aja, tapi jangan jadikan rumahku sebagai pelarian. Sekarang kalian pulang dulu, mulai saling membuktikan kalau kalian memang suami istri yang bisa sebagai contoh untuk anak-anakku kelak. Iya Mbak Darni, makasih. Aku dan Eni mau pamit sekarang. Sekali lagi mohon maaf ya Mbak. Salam untuk Mas Anto, salam juga untuk Mbak Sinta dan Mbak Rani. Mari Mbak. Sore ini aku duduk santai sambil mengobrol dengan Mas Anto, suamiku. Ngobrol tentang pembangunan kafling-kafling itu, termasuk sisi baratnya untuk membangun komplek perumahan murah. Biar masyarakat yang tidak mampu dan belum memiliki rumah sendiri bisa menempati dan mengangsurnya, kata Mas Anto. Kalau yang kafling kan untuk dijual tunai saja, tapi kafling yang di sisi timur rumah kita ini dibangun untuk Sinta dan Rani ya Mas, usulku pada dia. Iya Ma, yang penting mama dan anak-anak bahagia, tutur Mas Anto. Lalu aku juga cerita masalah Eni dan Tejo, termasuk juga cerita masalah mimpiku semalam. Malam selepas aku dan keluarga makan malam, anakku pada belajar di kamar masing-masing, suami juga lagi tiduran di kamar, sementara aku masih ngeliat acara berita di televisi. Sebentar kemudian HP-ku berdering, tanda ada yang menelpon. Kulihat namanya, ternyata adikku Marni. Halo Marni, lagi di mana? Tanyaku. Halo Mbak, aku di rumah aja. Piye kabarmu Mbak? Kata dia. Aku baik saja tante cantik. Kamu kok lama gak ke rumahku toh? Kamu sibuk apa sih Mar? Iya Mbak, lagi ngurusin sekolahnya Pipit. Kan dia lagi daftar kuliah. Lusa aku ke rumahmu ya Mbak, sore-sorean, ujar Marni. Ya udah, aku tunggu ya Mar. Aku kembali nonton berita sambil menengok Google jika ada iklan. Kulirik ke dinding, sudah jam 9 lewat. Lama-lama aku merasakan tuku tiba, mending tidur sekarang saja. Selanjutnya aku menutup malam ini dengan tidur pulas. 2 hari kemudian, siang itu jam 11 Eva telepon sambil nangis-nangis. Anaknya sudah diketemukan di Lampung, tapi sudah tidak bernyawa dan kemarin sudah ditangkap pelakunya yang tak lain adalah pacarnya sendiri. Polisi masih terus menyelidiki motif pembunuhan yang disinyalir pelakunya ada 3 orang. Aku katakan pada dia bahwa terkadang hal yang paling menyakitkan juga datang pada diri manusia. Mau tidak mau, memang harus diterima. Ambil hikmahnya itu semua, aku yakin pasti ada sisi manfaatnya juga. Makasih nasihatmu ya Ni. See you soon, ujar Eva. Turut berbela sungkawa ya Eva. Tanggapanku dari hati yang paling dalam sambil menutup pembicaraan telepon itu. Tragis banget nasib anaknya Eva. Semoga tidak ada lagi kejadian yang seperti itu. Sekitar 3 jam berselang, ada mobil masuk halaman rumahku. Kalau melihat plat nomornya sih, itu mobilnya Dewi teman arisan. Begitu keluar dari mobil, memang benar itu Dewi. Masuk Wi, kok tumben? Dari mana nih? Tanyaku. Habis dari mall nih, lalu ke sini. Aku mau curhat dan minta saranmu nih. Lalu Dewi bercerita. Sudah 3 bulan ini, aku kenalan dengan seorang cowok. Masih muda sih, usianya 23 tahun. Cowok itu nembak aku loh nih. Awalnya aku biarin saja, tapi tahu nggak? Belakangan ini,
Aku ada rasa kangen dan ingin selalu bertemu dia. Saranmu gimana? Cie, lagi demen berondong nih. Sebenarnya sih terserah kamu aja. Kan kamu udah gede. Anakmu aja sudah mau kuliah. Suami juga masih segar bugar. Apa yang kamu cari, Wi? Kalau kamu minta saran, mending sudahi aja hubungan itu. Kamu tahu nggak? Nantinya jatuhnya di dirimu sendiri loh, Wi, yang bakal hancur dan sedih. Mayoritas modus mereka itu seks dan morotin uang para tante. Lagi pula kalau anak dan suamimu tahu, apa kamu nggak malu, Wi? Dapat aku pastikan, kalau cowok yang kamu sukai itu tidak pakai hati. Mereka pasti hanya mencari kesenangan seks dan uang. Percayalah omonganku ini, Wi. Kamu sahabatku. Aku nggak mau kamu bakal menyesal di kemudian hari. Contohnya kan sudah banyak juga, Wi, kataku memberi nasihat pada Dewi. Iya, Darni. Aku lebih percaya kamu, mending aku sakit sekarang daripada besok-besok, kata Dewi. Bener, Wi, mumpung sakitnya masih sedikit. Coba bayangin kalau kamu sudah benar-benar mencintai orang itu. Sakit banget loh, Wi, tambahku menasihati. Iya nih, makasih banyak ya sudah menyadarkan aku agar tidak tergelincir ke dalam jurang penyesalan. Sekali lagi, terima kasih banyak, Darni. Aku pamit ya. Jadi pengen dekat dengan anak dan suamiku lagi. Setelah Dewi memelukku, lalu dia pergi pulang. Tidak terasa sekarang sudah jam 3:30, perutku agak lapar. Makan snack dulu deh, gumamku sambil berjalan ke ruang makan. Bu, ada tamu Bu Marni, kata Ripa, salah satu pembantuku. Sini loh Mar, nih dimakan. Ada roti isi daging sapi, enak banget Mar, kataku sambil mengambilkan Marni sepiring roti. Anakmu Tessa, mbok kamu suruh sering-sering kesini toh Marni. Aku sebagai bude ini ya kangen loh, ujarku pada adik kandungku itu. Iya mbak, itu pasti. Tapi setelah dia sudah diterima di perguruan tinggi ya mbakku yang cantik, kata Marni sambil tertawa. Kami berdua mengobrol perihal Endang, adik suami Marni, yang rumahnya kerap didatangi makhluk halus. Aku sendiri sudah mengalami loh mbak waktu ke rumahnya. Ceritanya gini, waktu aku ke rumahnya, aku duduk di ruang tamu sambil menunggu Endang lagi masak nasi. Tiba-tiba ada tamu di depan pintu. Aku nggak tahu datangnya dari arah mana. 2 orang perempuan, tapi pakaiannya bagiku aneh. Dua-duanya memakai kemben seperti orang yang habis mandi. Dan lebih anehnya lagi, setelah aku amati, bajunya ternyata dari kain yang biasanya untuk mengkafani mayat. Jujur aku kaget banget dan merinding. Lalu aku tanya ke mereka berdua, nyari siapa mbak? Dengan raut wajah yang pucat, perempuan itu bilang mencari Nyai Kanil sambil nyelonong masuk ke ruang tamu. Aku makin kaget dan tersengal, aku langsung saja bergegas ke dalam sambil berteriak memanggil Endang. Endang, kamu ditunggu tamu. 2 orang perempuan aneh dan menakutkan. Endang jadi ikut kaget. Itu mayat hidup Mbak Mar. Waduh, gimana ya ini? Kata Endang dengan paniknya. Dia udah duduk di ruang tamu loh. Tiba-tiba Endang berteriak minta tolong dengan harapan para tetangga pada datang untuk membantu. Ada apa? Ada apa mbak? Terdengar dari depan rumah, rupanya sudah banyak tetangga yang berdatangan. Akhirnya aku dan Endang berjalan ke depan, tapi 2 sosok hantu tersebut sudah tidak ada. Setelah aku dan Endang menceritakan apa yang terjadi, baru kemudian para tetangga menjadi tenang dan pulang satu persatu. Dan sejak kejadian yang belum lama itu, aku sudah nggak pernah ke rumahnya lagi, kata Marni mengakhiri ceritanya. Ya udah mbak, aku pulang dulu. Sudah hampir gelap nih. Lain waktu aku kesini lagi mbak. Iya Mar, hati-hati ya. Lalu Marni pergi pulang. Tidak lama kemudian, terlihat Mas Anto pulang dari pabrik. Tampak lesu, pasti lagi capek banget. Mas, kamu nggak sakit kan? Enggak kok Ma, cuma hari ini papa lagi kecapean aja, jawab suamiku. Mending mandi dengan air panas aja ya sayang. Iya Ma, sambil berjalan ke ruang tengah. Malamnya, setelah aku bermesraan dengan suami, aku duduk di ruang tengah. Sudah jam 9:30, gumamku. Tiba-tiba aku mendengar ada orang memanggil dari teras. Mbak Ni, Mbak Ni.
Kalau suaranya sih, itu suara Eni sepupuku. Tapi kenapa malam-malam gini dia kemari? Aku pun bangkit dari sofa di ruang tengah, lalu berjalan ke pintu depan. Ternyata benar, itu Eni. "Duduk, En," kataku agar dia duduk di kursi teras. Namun bukannya menjawab, malah dia menghadap ke tembok taman halamanku. Dia menoleh sebentar, terlihat air mata membasahi pipinya. Sedetik kemudian dia menghadap ke tembok lagi. "Eni, katakan En, kamu ada apa?" Tanyaku pada Eni yang hanya diam membeku itu. Rambutnya sedikit acak-acakan. Lama aku menunggu dia mau bicara. Sekitar 15 menit, dia terus membisu. Akhirnya aku pegang pundaknya sambil bilang, "Katakan saja apa adanya, DN," ujarku. Saat aku pegang pundaknya tadi, rasanya dingin banget. Seolah-olah di depanku ini mayat. "Kalau kamu diam aja seperti ini, terus gimana, En?" Dia tetap saja berdiri sambil menghadap ke tembok. Tapi aku bisa mendengar kalau dia lagi menangis, walau suara itu pelan banget. Akhirnya aku masuk rumah untuk mengambil teh panas. Mungkin itu akan sedikit bisa membantu menghangatkan tubuhnya. Beberapa menit kemudian aku membawa secangkir wedang teh ke depan, tapi aku agak kaget karena Eni sudah tidak ada lagi di terasku. Aku coba berjalan ke arah depan, tetap saja tidak kutemukan dia. Sementara pintu pagar masih tergembok sejak dikunci Siti jam 8 tadi. Aku sempat bergidik juga dengan kejadian ini. Aku bergegas masuk ke kamar, kurebahkan tubuhku sambil memikirkan kejadian tadi di teras. Malam pun terus merayap hingga aku terlelap tidur. Besok paginya, aku ditelepon anaknya Eni. "Bude, ibu meninggal dunia semalam." Lalu anak itu menceritakan kronologi kejadiannya. Awalnya, ibu dan ayah ribut di kamarnya, sementara aku di kamarku sendiri. Aku sempat lihat jam menunjukkan jam 9:30 kurang. Makin lama, makin kencang suara ayah dan ibuku bertengkar. Aku sebenarnya ingin keluar kamar, tapi tidak berani. Dan akhirnya aku mendengar suara ibu mengaduh. Bersamaan, terdengar suara dok-dok gitu. Di detik itu, suasana menjadi sepi di kamar mereka. Tak lama, bapak membanting pintu depan, mungkin pergi entah kemana. Setelah benar-benar sepi, kuberanikan keluar kamar lalu menuju ke kamar ibu. Tidak kutemukan siapa-siapa, tapi terlihat salah satu pintu lemari terbuka lebar. Aku langsung ke lemari itu, tidak ada apa-apa. Aku penasaran dengan pintu lemari yang masih tertutup, jadi aku buka dan aku kaget bukan main sambil menjerit karena ibuku ada di situ. Sudah tidak bernafas lagi. Aku lalu teriak minta tolong pada tetangga. Singkat kata, Pak RT dan Pak Polisi pagi tadi datang ke rumah, memberi informasi ke aku bahwa ayahku ditemukan sudah tewas dengan mulut berbusa. Disinyalir, ayah meninggal setelah minum cairan obat anti serangga, dan ayah ditemukan tergeletak di kebun kosong di ujung jalan depan rumah. Begitu kata Ira, anaknya Eni. Lalu telepon terputus. Aku jadi berpikir bahwa semalam Eni kesini jam 9:30, sementara Ira tadi bilang kalau ibunya meninggal semalam jam 9:30. Berarti semalam itu Eni bermaksud pamitan dengan aku. Tanpa sadar, air mataku mengalir di pipiku. Ya sudah deh Eni, kalau memang itu perjalanan hidupmu, terimalah. Pergilah dengan tenang, walau jalan yang kalian ambil itu tidak benar. Jalan yang dilumuri api amarah. Setelah aku berbicara dengan suami, maka Ira anaknya Eni itu aku suruh tinggal di sini, dan rumahnya aku jual untuk biaya masa depan Ira sendiri. Di sini, Ira akan aku beri satu rumah baru jika pembangunan perumahan kafling dan perumahan murah sudah selesai. Begitu pengalaman yang mengisi di lembar hidupku, kehidupan yang sebenarnya sangat indah ini. Terima kasih Ibu Darni di Purwokerto, Jawa Tengah. Semoga ibu sekeluarga sehat selalu. Sampai bertemu lagi di kisah horor berikutnya. Bye!